Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, Allahumma faqihni fid dini wa alimil hikmata wa tawila, Allahumma jalni fasahata lisani wa balaghatan fil kalam, amin. Allahumma dzakirna bil dzikri minhu ma nasina wa alimna bil dzikri minhu ma jahilna. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ashabal fadilah wa ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsyabandiyah mursyiduna wa murabbi arwahina Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Al-Maslun. Semoga dengan kesempurnaan karomah beliau, hidup lahir batin kita senantiasa diaping, dijaring, dibimbing dalam keadaan bertaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang Allah muliakan pemangku manaqib ayahandaku terkasih Bapak AG Sunjaya dan ibundaku terkasih Dr. Hajah Leli beserta seluruh keluarga. Semoga seluruh hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karomah pangresa Abah. Seluruh petugas dan pemangku manaqib juga senantiasa dinaungi oleh karomah Abah, dan seluruh yang hadir di manaqib internasional ini baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri senantiasa ada di dalam bimbingan karomah pangresa Abah. Dan ada nikmat besar yang kita terima dari karomah pangresa Abah. Kita patut untuk mensyukurinya dengan sama-sama kita bertasbih, memuji kepada Allah dengan mengucapkan doa yang mursyid kita ijazahkan kepada kita dari Quran surat An-Nahl ayat 15. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Para ikhwan fillah, doa yang tadi itu adalah doa yang seperti mursyid kita sarankan untuk senantiasa kita panjatkan, paling tidak sebanyak 38 kali, lebih banyak lebih baik. Kenapa? Karena dengan doa yang mursyid kita ijazahkan ini ternyata luar biasa. Kita telah memiliki kelebihan dibanding dengan mukmin-mukmin yang lain. Karena makna dari doa ini, segala puji bagi Allah yang telah memberikan keutamaan kepada kita dari kebanyakan abdi-abdi Allah, para mukminin yang lain. Di sini kita nggak perlu GR, tapi ini adalah karomah yang nyata. Apakah kemuliaan yang telah, kelebihan yang telah mursyid berikan kepada kita? Satu, talqin zikir. Sepintas talqin zikir ini biasa-biasa aja. Bahkan banyak di antara kita yang masih takut mendengar istilah talqin. Nggak apa-apa. Fa innahum la ya'lamun. Padahal di dalamnya ketika kita sudah menerima talqin zikir, itu ada rahasia yang dahsyat, kelebihan, keutamaan yang tak terperikan. Apa kelebihan-kelebihan itu? Pertama, syarat sahnya syahadat ternyata ma'rifat. Yang kedua adalah tasdik. Jika syahadatnya benar, Islamnya benar. Syahadatnya nggak benar, Islamnya benar. Syahadatnya batal, Islamnya batal. Orang tidak pernah tahu apa itu syarat sahnya syahadat. Ternyata syarat sahnya syahadat yang pertama adalah ma'rifat. Pertanyaannya, kapan kita ma'rifat? Karena kalau kita tidak tahu kapan kita ma'rifat, kita tidak tahu kapan bersyahadat secara sah. Kalau tidak tahu kapan bersyahadat secara sah, kita tidak tahu kapan kita Islam secara sah, secara benar, secara pribadi. Bukan Islam KTP. Ini yang jadi masalah. Dan orang-orang selalu menganggap bahwa ma'rifat itu sesuatu yang tidak bisa dicapai. Keliru. Ternyata ma'rifat itu kita capai ketika detik-detik ketika ruhani kita yang tadinya tidak nyambung disambungkan kembali, yang tadinya tidak aktif diaktifkan kembali, yang tadinya tidur dibangunkan kembali. Kapan ruhani itu dibuat seperti itu?
itulah detik-detik ketika kita ditalkin oleh pangersa Abah. Dari sejak detik itu sah dan sempurna syahadat kita. Dengan kata lain, Islam kita baru sempurna, baru sah setelah menerima talqin. Para ikhwan fillah, tadi disebut ruh kita saja baru diaktifkan, baru dibangkitkan setelah masuk ke dalam jasad itu pada saat ditalqin. Berarti kalau belum menerima talqin, ruh kita itu dalam keadaan tidur, dalam keadaan tidak aktif. Maka ini yang dikhawatirkan. Rasulullah pernah bersabda, "Inna nasan yamun idza mata intawahu." Seluruh ruhani manusia itu dalam keadaan tidur. Idza mata intawahu. Begitu mati baru bangkit. Kan repot, Pak. Pertanyaannya, kalau begitu, kalau orang belum ditalkin, ruhaninya belum aktif, yang aktif di dalam dirinya menjadi drive dari berbagai keinginannya apa? Jawabannya nafsu. Sedangkan nafsu ada 7. Quran menyebut amarah, lawamah, sawiyah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Itu yang menjadi drive dan pengendali dia. Nah, nafsu inilah yang kemudian menutup kolbu. Sedangkan kolbu adalah pintunya ruh. Abah yang mulia menerangkan di dalam kitab Fadailus Syuhur, ternyata di situ disebut al-qalbu babur ruh. Kolbu itu pintunya ruh. Jika pintu itu terkunci, jika pintu itu penuh dengan berbagai hal yang mencengkram, yaitu nafsu, maka jangan kaget, ruhaninya belum tidur, kolbunya kotor. Muncullah berbagai penyakit kolbu yang disebut dengan qaswatul qalbi. Quran mewanti-wanti dengan kata-kata yang sangat keras. Apa? Fawailul lil qasiyati qulubuhum. Celaka orang yang kolbunya itu dicengkram oleh penyakit yang disebut dengan nafsu, yang penyakitnya itu disebut qaswatul qalbi. Maka Quran menyatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu humarada. Fazadahumullahu marada, penyakitnya terus bertambah sebelum dihajar oleh talqin. Di dalam hadis yang lain di dalam kitab Fadailus Syuhur bahkan disebut innal quluba la tasda'u kama yasda'u bil hadid wajilaiha dzikrullah. Kolbu itu bisa berkarat seperti berkaratnya besi. Lalu dengan cara apa untuk menghamplasnya karat-karat itu? Wajilaiha dzikrullah. Ternyata enggak ada yang lain yang bisa mengamplas itu kecuali dzikrullah. Dalam hadis yang lain di Fadailus Syuhur juga disebut likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi dzikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersihnya, pembersih kolbu sebagai pintu untuk menuju alam ruhani. Ternyata enggak ada yang lain, adalah dzikrullah. Para ikhwan fillah yang luar biasa, kalau begitu jangan main-main dengan masalah kolbu kita. Kalau begitu jangan pernah main-main dengan kolbu. Kenapa? Kolbu itu pusatnya ibadah. Dan di dalam setiap kesempatan saya sering mengatakan, ibadah itu ada 2. Ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Ada ibadah syariat, ada ibadah hakikat. Dua-duanya nggak boleh dipisahkan. Sebagaimana belum terpisahnya nyawa dengan tubuh kita. Kalau misalnya kita menyebut ada yang disebut dengan ibadah syariat. Ibadah syariat yang ada di dalam rukun Islam, sholat, zakat, puasa, haji. Jangan main-main kalau tidak ada hakikatnya. Kalau kolbunya tidak terbawa di dalam ibadah itu. Sholat misalnya. Sholat itu kan dalam fikih syariat dimulai dengan apa? Kalau gerakannya dimulai dengan takbiratul ihram. Tapi sebelum takbiratul ihram apa? Niat. Niat itu tempatnya di mana? Bukan di sini. Niat bukan di sini. Niat itu di kolbu. Maka kalau fikih kolbunya tidak dikaji, kolbunya belum dibuka gemboknya, kolbunya masih penuh dengan berbagai kotoran, bagaimana niatnya itu bisa sampai? Maka inilah yang nanti kita melihat bahwa ada sholat yang kosong, ada sholat yang ruhani. Orang yang sholat itu muter aja, dia nggak pernah sampai kepada tingkat mi'raj. Kenapa? Karena kolbunya tadi belum dibuka gemboknya. Dengan apa? Talqin. Orang kan sholat pengen khusyuk. Hati-hati, khusyuk itu bukan urusan dohir.
Khusyuk bukan bacaan, khusyuk bukan dalam gerakan, khusyuk bukan di alam pikiran. Yang ada di alam pikiran angan-angan. Khusyuk itu di kolbu. Kalau misalnya kita melihat salah satu ayat Al-Quran, alam ya'ni lilladzina amanu antasya qulubuhum. Khusyuk itu di kolbu, bukan di sini. Makanya ada pelatihan khusyuk. Tapi kalau kolbunya tidak dibuka oleh mursyid, tidak akan bisa. Nah, jadi jangan main-main dengan kolbu. Di dalam hadis yang lain bahkan innallaha la yanduru ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum, yang Allah pandang kolbu. Maka seluruh ibadah zahir, seluruh ibadah syariat meskipun sah menurut fikih syariat, kalau kolbunya tidak terbawa, kolbunya belum diaktifasi, jangankan ruhaninya, sampai saja ibadah itu enggak ke hadirat Allah, maka itu hanya ada menjadi sekumpulan gerakan dan sekumpulan bacaan. Inilah pentingnya bagaimana mengaktifasi kolbu dengan talqin. Pertanyaan berikutnya adalah, apa yang bisa membuka hijab kolbu dengan membersihkan sekaligus kotoran kolbu? Jawabannya tidak ada yang lain kecuali zikrullah. Nah, pertanyaan berikutnya, ini zikrullah yang mana? Karena banyak orang yang memaknai zikrullah tapi tidak sampai kepada hakikat zikir itu sendiri. Dan orang-orang bertanya bukan kepada ahli zikir. Ini yang jadi masalah. Padahal kaidah Quran menyebut pas'alu ahla zikri, gitu loh. Quran tidak mengatakan pas'alu ahlal ilmi, hati-hati. Tapi ketika memahami induknya zikir, karena zikir itu banyak, subhanallah zikir, Allahu Akbar zikir, alhamdulillah zikir, mana yang paling maknyos yang bisa membuka gembok dan rahasia kolbu itu? Ternyata afdalu dzikri la ilaha illallah. Dan Quran ketika menyebut la ilaha illallah menggunakan kata fa'lam. Kalau fa'lam, hati-hati, bukan fakul. Kalau fakul asal ucap. Tapi kalau fa'lam harus melibatkan ilmu. Dan ilmunya harus ditanya kepada ahli zikir. Makanya Quran menyatakan pas'alu ahla zikri, bukan pas'alu ahlal ilmi. Ini yang tidak boleh keliru. Maka banyak orang yang bertanya tentang zikir tapi bukan kepada ahli zikir. Jawabannya tidak akan nyambung. Ya jaka sembung naik ojek, bro. Ini yang harus kita pahami. Dengan demikian maka zikir yang mana? Ya afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi kan Pak Isep, banyak orang yang bisa ngucap la ilaha illallah, yang bisa ngucap, yang bisa ngajarin la ilaha illallah, banyak. Tetapi la ilaha illallah yang sampai membuka rahasia, membuka gembok kolbu, menghidupkan kembali ruhani, bukan dzikir yang sembarangan. Satu, dzikirnya harus berijazah. Dua, yang mengijazahkannya adalah mursyid yang memiliki lisensi untuk mengijazahkannya. Tiga, ditalkinkan, diisbatkan oleh mursyid itu. Paling orang bertanya, apa itu mursyid? Mursyid itu adalah pembimbing ruhani. Maka selagi kita belum ketemu dengan mursyid, ruhani kita belum ada yang membimbingnya. Ini yang disebut di dalam Quran surat Al-Kahfi, may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudillu falan tajidalahu waliya mursyida. Yang akan tersesat di sini apa? Ruhaninya. Maka dzikir, yaitu kalimah la ilaha illallah, harus berijazah, diijazahkan oleh mursyid, ditalkinkan. Jika tidak demikian, tiga syarat ini tidak kumpul, maka kalimah dzikir itu hanya akan menjadi kalimah dzikir biasa. Nah, karena itu maka jangan main-main. Semua ibadah itu nyawanya dzikir. Ibadah syariat nyawanya adalah dzikir. Ibadah syariat yang ada di dalam rukun Islam, misalnya apa? Sholat. Sholat otaknya dzikir, nyawanya dzikir. Kalau sholat tidak ada dzikirnya, mohon maaf, jadi sah menurut fikih syariat, di mata Allah tidak diterima. Kenapa? Wa aqimish sholata lidzikri. Jangan sholat, wudu aja. Nabi sampai menyatakan, man dzakarallah indal wudu tahara jasaduhu kullu fa ilam yakun fa ilam yadhkurismallah lam yakhur minhu illa ma asobal ma'a. Ketika seorang berwudu, di dalam wudunya ada zikirnya, maka wudunya itu membersihkan seluruh jasad lahir batinnya. Dosa-dosanya, penyakit batinnya juga dibersihkan oleh wudu itu, asal wudunya ada la ilaha illallah. Tapi kalau wudunya lam yadhkurismallah, tidak ada zikirnya, lam yakhur minhu illa ma asobal ma, maka zikirnya, wudunya hanya sebatas
yang dilewati oleh air tapi tidak membersihkan apa-apa, apalagi penyakit kolbunya. Di sini kita akan ketemu banyak orang tukang wudhu cuma kumur-kumur, tapi mohon maaf, kata-kata kotornya masih keluar dari mulutnya. Banyak orang yang beristinsyak dengan wudhu, tidak ada zikirnya, maka meskipun ininya dibersihkan dari tai hidungnya, mohon maaf, ya, kebaikan tetangga, raihatul jannah tidak tercium oleh dia. Ini bahayanya kalau tidak ada zikir. Haji, mohon maaf, innama ju'ila tawafa bil bait wasa'yu baina safa wal marwa wa ramyul jamar li iqamati dzikrillah. Li iqamati dzikrillah. Haji, tawaf, sa'i, jamarot, semuanya hanya untuk zikrullah. Makanya mohon maaf, kalau puncak ibadah haji itu adalah wukuf, lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 189. Di situ disebut idza afantum min arafatin fadhkurullah. Ketika selesai kita wukuf di Arafah, fadhkurullah. Maka mohon maaf, saya sedang penelitian secara nasional untuk mencari rumus tentang bagaimana haji ramah lansia. Haji ramah lansia, satu, jamaah haji yang sudah tua jangan dibebani dengan bacaan-bacaan, apalagi banyak di dalam buku-buku cetak, tidak akan terbaca. Apa? Talqin saja mereka. Karena kalau sudah talqin, mau kemanapun, tawaf, sa'i, wukuf, zikrullah bacaannya, la ilaha illallah. Di luar itu ada zikir khafi. Maka jangan main-main. Untuk haji ramah lansia saja, kalau tidak ada zikirnya, repot mereka, kasihan. Udah tua, duitnya juga udah keluar, tapi hajinya, mohon maaf, tidak ada apa-apanya. Maka beruntunglah kita. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Terima kasih Abah, dengan segala karomah Abah, kami semuanya telah dijadikan manusia yang diposisikan lebih dari mukmin yang lain dengan karomah Abah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.